Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, selamat bergabung para mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Yapis Papua. Bersama saya Dr. Suwito SMH dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada pembahasan kali ini saya akan membawakan materi tentang hukum dan nilai-nilai sosial atau hukum dalam nilai-nilai sosial budaya. Pada pertemuan kali ini saya sudah tidak membahas lagi mengenai pengertian sosiologi hukum, atau pengertian hukum sebagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa sekalian telah mempelajari pada materi-materi terdahulu, khususnya materi tentang hukum, apa itu hukum apa, terdiri dari apa saja bagian-bagian mengenai hukum. Itu sudah dapat kita pelajari atau sudah kita peroleh pada kuliah-kuliah terdahulu, khususnya mahasiswa yang berlatar belakang sarjana hukum pasti telah paham apa itu hukum. Demikian juga sosiologi, karena pada tataran S1 pada Fakultas Hukum telah diperoleh juga pemahaman-pemahaman tentang sosiologi dan sosiologi hukum. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai hukum dalam nilai-nilai sosial atau hukum dalam nilai-nilai budaya atau dalam tema hukum dan nilai-nilai sosial. Sebagaimana kita ketahui, perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat rawan terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik dan berakibat timbulnya goncangan-goncangan di masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya hukum yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ini berkaitan erat dengan hukum secara filosofis, bagaimana hukum itu ada untuk siapa, dan siapa yang membuat hukum. Itu telah kita peroleh atau dapat kita ketahui dalam pembahasan mengenai sejarah hukum, filsafat hukum, dan materi-materi hukum yang lainnya. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam satu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Jadi hukum itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban atau berkembangnya masyarakat. Jadi hukum itu hidup dalam masyarakat. Karena sosiologi hukum adalah satu disiplin ilmu. Ilmu sosiologi hukum ini sesungguhnya di Indonesia baru dikenal pada tahun 1960-an ya. Salah satu bapak sosiologi hukum kita adalah Profesor Sacipto Raharjo, penggagas atau pemikir sosiologi hukum di Indonesia, termasuk hukum progresif. Nanti kita akan dapat materinya pada pertemuan yang lain. Jadi kehadiran disiplin ilmu sosiologi di Indonesia memberikan satu pemahaman baru bagi masyarakat, bahwa yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu perundang-undangan atau hukum itu hanya sebagai bentuk undang-undang atau perundang-undangan atau yang biasanya disebut dengan pemahaman hukum secara normatif. Jadi sesungguhnya hukum normatif itu yang dipahami itu hanyalah sebagai undang-undang atau peraturan. Nah, sosiologi hukum dalam konteks ilmu pengetahuan itu bertolak kepada apa yang disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum atau preskriptif.
Disiplin analitis ini contohnya adalah sosiologis, penerapan hukum di dalam masyarakat atau bagaimana masyarakat itu menerima hukum sebagai pranata sosial, sebagai alat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dalam konteks menjaga ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat itu. Kemudian dari konteks psikologis, jejari mengatur secara psikik, fisik ya, secara psikologis, mental, perilaku, moral dan lain sebagainya. Sedangkan antropologis berkaitan dengan keberadaan manusia, individu-individu yang berada dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kemudian sejarah, jadi disiplin yang mempelajari hal-hal itu semua ya, sosiologis, psikologis, antropologis maupun sejarahnya. Nah, sedangkan ilmu hukum itu meliputi ilmu hukum yang bercabang-cabang itu ya, ada hukum material, hukum pidana, hukum perdata, tata usaha negara, hukum agraria, dan lain-lain. Jadi ilmu tentang kaidah-kaidah atau patokan-patokan tentang perilaku yang sepantasnya. Artinya perilaku itu mempelajari atau membahas mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangannya. Apa yang seharusnya, ya, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem daripada hukum dan lain-lain. Saya kira itu. Nah, coba kita lihat sekarang sosiologi hukum itu di dalam sistematika ilmu hukum itu ada di mana? Kita ketahui bahwa ilmu hukum itu terdiri dari ilmu tentang kaidah-kaidah yang menelaah hukum ya. Baik hukum material, baik hukum formil yang kita ketahui, kemudian pengertian-pengertiannya, kemudian ilmu tentang kenyataan-kenyataan atau realitas yang menyoroti berlakunya hukum dalam masyarakat. Nah, ilmu tentang kaidah hukum, kaidah yang menelaah hukum dan pengertian ini kita bisa melihat terdiri dari subjek hukum. Dia menelaah dan memberikan pengertian terhadap hak dan kewajiban, menelaah dan memberikan pengertian terhadap peristiwa hukum atau kejadian-kejadian yang berimplikasi pada permasalahan hukum. Kemudian ilmu yang menelaah atau yang memberi pengertian terhadap hubungan hukum antar orang dengan orang dalam konteks keperdataan, hubungan hukum antara orang atau warga negara dengan negara, hubungan hukum antara orang dengan badan hukum swasta, misalnya korporasi, dan kemudian memberi telaah dan pengertian terhadap objek hukum itu. Jadi objek hukum itu apa saja, terdiri dari apa saja, apa hubungannya objek hukum, dan dihubungkan dengan subjek hukum tadi. Jadi itu di dalam konteks ilmu hukum menelaah dan memberi pengertian. Sedangkan ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum, jadi berlakunya hukum itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita lihat yang paling pertama atau yang utama di sini kita lihat kenyataan berlakunya hukum dalam masyarakat yang disoroti dalam pembahasan tentang sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum inilah hukum dan masyarakat. Sedangkan antropologi hukum berkaitan dengan sosial dan budaya.
yang ada di dalam masyarakat. Kemudian psikologi hukum. Nah, mempelajari psikologi hukum. Berlakunya hukum secara psikologis. Kemudian perbandingan hukum. Hukum antar negara, perbandingan hukum lintas negara, perbandingan hukum disiplin ilmu hukum yang satu dengan hukum yang lain, perbandingan peraturan-peraturan, perbandingan perundang-undangan, dan lain-lain. Kemudian menyoroti tentang sejarah hukum. Sejarah hukum baik secara umum maupun secara khusus berlakunya di dalam masyarakat. Secara umum dalam ini sejarah keberadaan hukum itu, contohnya atau misalnya berlakunya hukum pidana di Indonesia itu bila diurut dari sejarahnya adalah peninggalan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas konkordansi penyesuaian berlaku dalam dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menetapkan bahwa Wetboek van Strafrecht atau WVS KUHP-nya Belanda itu berlaku bagi Indonesia sepeninggal penjajah Belanda atau setelah Indonesia merdeka. Itu semua adalah membahas mengenai sejarah hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, kita coba lihat kita pengertian hukum. Ini sesungguhnya secara umum kita sudah pahami dalam materi-materi yang lain pada saat matrikulasi di dalam baik itu ilmu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara. Dalam pengantarnya pasti memberikan tentang pengertian hukum itu sendiri. Di sini secara umum saya menggambarkan bahwa hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama. Keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam satu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan satu sanksi. Jadi hukum itu adalah seperangkat peraturan-peraturan yang di dalamnya terkandung norma-norma dan kaidah-kaidah yang apabila terhadap norma-norma dan kaidah itu terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapatkan sanksi. Itu pengertian umum dari hukum. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa sudah paham itu. Pada kuliah-kuliah yang lain juga memberikan gambaran demikian. Hukum adalah satu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Nah, pengertian ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya hukum itu sebagai satu gejala sosial. Disinilah sesungguhnya sudah kita pahami bahwa mempelajari ilmu hukum ini adalah mempelajari hukum dalam gejala sosialnya. Kalau dikaitkan lagi dengan sosial budaya, maka nanti selain sosiologi hukum juga berkaitan erat dengan antropologi hukum. Dari pengertian ini kita dapat pahami seperti itu. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah. Oleh karena kaidah-kaidah tadi seringkali tidak jelas. Nah, ilmu hukum menjelaskan gejala-gejala saja, peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, atau keadaan-keadaan atau kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh hukum ini dikaji, dianalisa, ditelaah, dipelajari, karena kaidah-kaidah tadi seringkali tidak terdapat kejelasan dari segala aspek-aspek hukumnya. Di sini hukum masuk di dalam tatanan atau pranata kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, ini sudah konteksnya sosiologi hukum. Itu pengertian-pengertian. Sedangkan
pengertian yang diberikan pada hukum adalah sebagai berikut. Hukum dalam arti ilmunya, bahwa hukum itu dalam arti ilmu atau pengetahuan dari disiplin ilmu. Hukum itu adalah seperangkat aturan tadi. Kemudian dalam arti disiplin atau sistem ajaran, ini berkaitan erat dengan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, pendapat-pendapat hukum. Kemudian dalam arti kaidah atau norma. Nah, di sini lazimnya kaidah atau norma hukum ini ada tertuang di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai dasar falsafah atau sebagai prinsip dasar yang juga asas-asas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tercantum kaidah-kaidah dan norma-norma. Dalam arti tata hukum atau hukum positif yang tertulis, secara material hal-hal yang tertuang di dalam peraturan-peraturan atau undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut terstruktur sedemikian rupa sehingga terbentuk tata hukum positif. Ya, tata hukum positif itu hukum yang berlaku dan hukum yang diberlakukan. Kemudian hukum dalam arti keputusan pejabat atau keputusan pemerintah atau keputusan penguasa. Di sini dapat diartikan bahwa hukum itu sebagai kebijakan, sebagai kebijaksanaan, sebagai bentuk dari ketetapan dari penguasa dalam hal mengatur atau menjalankan kewajiban-kewajiban yang tertuang di dalam peraturan-peraturan pemerintah itu, yang biasanya dituangkan di dalam peraturan-peraturan pemerintah dan lain-lain. Kemudian hukum dalam arti petugas di sini adalah hukum menjaga dan mempertahankan ketertiban dan kedamaian yang berlaku bagi masyarakat. Dapat diartikan demikian. Nah, di sini ada pengertian lagi yang diberikan oleh Van Vollenhoven, mengatakan bahwa hukum adalah satu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Jadi menurut Van Vollenhoven, hukum itu adalah satu dinamika pergaulan masyarakat yang tidak berhenti, yang di dalamnya terdapat konflik-konflik atau potensi-potensi perselisihan, bahkan tidak hanya antara masyarakat yang anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, melainkan antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya, bahkan antara individu-individu atau masyarakat dengan penguasa atau negara. Itu yang dimaksud dengan gejala-gejala yang lainnya. Lanjut lagi mengenai pengertian hukum sebagai pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Berbicara mengenai hukum akan berujung pada pola pikir tentang adanya rasa keadilan. Di sini disebut adil dan tidak adil. Adil dan tidak adil atau rasa keadilan masyarakat dalam hubungannya antara manusia, anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, inilah yang dipikirkan dalam konteks hukum berlakunya hukum dalam masyarakat atau hukum sebagai pikiran atau anggapan orang-orang di dalam masyarakat itu. Itu menurut Sudiman. Saya kira pengertian-pengertian mengenai hukum ini secara garis besar juga sudah kita gambarkan.
Dalam mata kuliah lainnya, pengertian-pengertian hukum ini juga kita sudah sering dengar. Oleh karena itu barangkali saya tidak panjang lebar atau menyampaikan pengertian-pengertian hukum itu sendiri, melainkan kita coba kita membahas langsung kepada pembahasan inti dari mata kuliah ini, yaitu hukum dalam nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Bapak Ibu mahasiswa sekalian, di dalam ajaran hukum, terutama sosiologi hukum, itu terdapat ajaran hukum sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence ini ada di dalam alam pemikiran pemikir hukum Eugene Ehrlich, yang menyebutkan bahwa pembedaan antara hukum dengan hukum yang hidup atau living law, kaidah hukum dengan sosial. Jadi menurut Eugene Ehrlich, hukum positif akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan pola-pola kebudayaan masyarakat. Pusat perkembangan hukum terletak pada satu, inti dari pemikiran aliran ini adalah hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum itu merupakan a tool of social engineering, atau hukum sebagai peranata sosial, atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat. Jadi kita masuk dalam pembahasan sosiologi hukum. Menurut pemikiran-pemikiran aliran sociological jurisprudence, di sini berlawanan dengan ketentuan hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut pemikiran sociological jurisprudence ini, hukum yang baik itu adalah hukum yang berlakunya dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan atau berkembangnya masyarakat itu sendiri. Jadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi sebagai peranata sosial atau sebagai alat membangun masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini sosiologi hukum sebagai cabang ilmu hukum yang lain. Hal itu tampak pada hasil karya sosiologi hukum yang hingga kini masih sangat sedikit. Hal itu dikarenakan eksistensi sosiologi hukum. Hukum sebagai ilmu baru yang berdiri sendiri banyak ditentang oleh para ahli, baik ahli hukum maupun ahli sosiologi. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti pengertian-pengertian ini, terutama Bapak bisa melihat pada buku-buku atau artikel-artikel. Menurut Sacipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Nah, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris, analitis. Ini pengertian-pengertian sosiologi hukum. Jika tadi yang kita bahas adalah pengertian tentang hukum, sekarang kita masuk mengenai pengertian tentang sosiologi hukum. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Prof. Sacipto Raharjo, O.C. Salman, seperti yang Bapak Ibu mahasiswa bisa baca, H.L. Hart, kemudian Gardner menyampaikan pengertian-pengertiannya sebagaimana Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini juga Bapak sosiologi hukum atau pemikir-pemikir hukum dalam konteks sosiologis. Berlakunya hukum di dalam masyarakat, berlakunya hukum dalam peranata-peranata sosial masyarakat.
Emil Durkheim bagian dari pemikir-pemikir aliran sociological jurisprudence. Jadi menurut beliau, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Saya kira sama ya pengertian itu umum. Berat ringannya sanksi itu senantiasa tergantung dari sifat pelanggarannya, anggapan-anggapannya, keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Ini etika nanti pembahasannya, perilaku sosial masyarakat, kemudian peranan sanksi-sanksi dalam masyarakat. Nah, adanya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu sejauh mana peran-perannya dapat berkontribusi dalam perkembangan hukum pada kehidupan sosial masyarakat. Ini apa yang disampaikan oleh Emil Durkheim, bagian dari pemikir sociological jurisprudence tadi. Nah, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Jadi sosiologi hukum selain membahas atau mempelajari atau menelaah atau mengkaji tentang kehidupan masyarakat dalam berhukum atau sebaliknya bagaimana hukum itu berlaku di dalam kehidupan masyarakat, termasuk meneliti anggota-anggota masyarakat secara individu tentang kepatuhannya terhadap hukum dan mengapa tidak mematuhi hukum. Nah, itu semuanya adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi. Jadi itu sebagai satu cabang dari sosiologi umum. Di sini ada fungsi sosiologi hukum. Ini kita sudah secara umum bahas mengenai sosiologi hukum yang berlaku di dalam masyarakat sebagai social control, alat mengubah masyarakat sebagai simbol dan alat politik. Nah, ada fungsi yang menyatakan hukum sebagai tool of social engineering. Di sini kita dapat melihat bahwa sosiologi sangat kental dengan hukum itu sendiri. Jadi salah satu cabang ilmu yang mempelajari berlakunya hukum dalam pranata sosial masyarakat dan bagaimana hukum itu berguna bagi masyarakat atau hukum itu diterima oleh masyarakat. Nah, disinilah yang dibahas mengenai atau yang dimaksud dengan social engineering sebagai alat. Nah, hukum adalah berfungsi sebagai sosiologi hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur pranata sosial masyarakat. Nah, sosiologi hukum yang berupa empiris atau berupa gejala masyarakat yang bersifat kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Jadi kenyataan-kenyataan yang hidup masyarakat dari aspek hukumnya itu oleh sosiologi hukum disebut sebagai kenyataan empiris. Bukan merupakan reka-reka atau perkiraan-perkiraan dan bukan merupakan kajian-kajian yang spekulasi atau spekulatif, melainkan empirik, nyata. Analisa dari sosiologi hukum ini diresap secara tidak sadar oleh masyarakat, baik secara internal maupun eksternal dalam melakukan suatu interaksi. Maksudnya di sini adalah dalam setiap tindakan, perbuatan, dan perilaku masyarakat atau individu-individu dalam bermasyarakat tidak terlepas dari aspek hukum, ya. Misalnya dalam pergaulan, dalam setiap transaksi
atau dalam setiap interaksi, dalam hubungannya dengan kekeluargaan, dalam hubungannya dengan eh, pemerintah, dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga yang lain, maka di sana ada analisa-analisa sosiologi hukum yang secara tidak sadar masyarakat membutuhkan dan menyerap atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dinamakan sebagai interaksi. Kita dapat menarik contoh bagaimana masyarakat menyerap analisa sosiologi hukum secara tidak sadar dalam hal kesadaran akan undang-undang. Ini yang dimaksud bahwa secara tidak sadar masyarakat dalam kehidupannya, dalam pranata sosialnya membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjaga atau menjamin ketertiban dan kedamaian. Nah, peraturan-peraturan termanifestasi dalam bentuk undang-undang. Itu adalah satu hal yang tidak disadari bahwa masyarakat tetap membutuhkan hukum. Maksudnya seperti itu. Ini ada catatan dari tahun ke tahun. Kesadaran masyarakat terhadap undang-undang yang diberlakukan semakin peka. Itu tadi maksudnya ya, bahwa secara tidak sadar masyarakat sesungguhnya membutuhkan undang-undang. Dibanding dengan masa Orde Lama atau Orde Baru, sekarang dengan adanya demokrasi, masyarakat dapat bertindak kritis terhadap suatu perjalanan undang-undang. Ya, ini dapat kita ketahui ya, sebagai contoh terbentuknya Mahkamah Konstitusi di negara kita itu sejak satu dasawarsa terakhir begitu banyak setiap undang-undang yang ada atau bahkan undang-undang yang sudah lama keberadaannya, beberapa ketentuan-ketentuannya diajukan gugatan atau diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu adalah satu bentuk ya kesadaran masyarakat atau kepekaan dari masyarakat akan kebutuhannya terhadap peraturan-peraturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku. Jika terdapat hal-hal yang merasa merugikan dalam pranata sosial masyarakat, maka dapat mengajukan keberatan-keberatan dalam bentuk gugatan-gugatan untuk merubah atau memperbaharui undang-undangnya. Ini yang dulu-dulu jarang kita dengar masyarakat mengajukan gugatan judicial review ya. Hal inilah yang menjadi gejala masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. Itu ya, kepekaan terhadap kebutuhan akan peraturan atau undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat itu sesungguhnya sudah semakin baik. Artinya masyarakat semakin sadar bahwa dalam pranata sosial kehidupannya membutuhkan akan peraturan-peraturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, dalam hal demikian sosiologi hukum itu berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan undang-undang dan penerapannya di pengadilan. Ini dalam hukum dalam tataran praktik. Bagaimana jika masyarakat di dalam menerima atau tidak menerima berlakunya hukum, kemudian hukum yang berlaku di dalam masyarakat terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terdapat ketentuan-ketentuan yang disimpangi atau diabaikan sehingga terhadap pelanggaran dari peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan adanya proses-proses peradilan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukumnya di pengadilan. Nah, itu semua adalah hukum dalam tataran praktek akibat tadi tidak dipatuhi hukum atau tidak ditaatinya hukum. Kemudian sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi. Sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Jadi, sosiologi hukum ini
adalah ilmu yang mengkaji, tadi sudah disampaikan, ilmu yang menelaah, ilmu yang memberikan pengertian terhadap satu peristiwa-peristiwa atau praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat. Praktek-praktek hukum dalam kehidupan sosial ini artinya bagaimana penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Apakah telah dipatuhi atau terdapat penyimpangan-penyimpangan, dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh apa-apa saja, faktor-faktornya yang mempengaruhi, dan lain-lain. Nah, itulah sosiologi hukum itu memiliki tujuan untuk menjelaskan itu semua di dalam pranata sosial bermasyarakat. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari satu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Sosiologi hukum bersifat khas. Ini adalah apakah kenyataan seperti yang tertera pada peraturan dan harus menguji dengan data empiris. Jadi aspek sosiologi hukum ini sesungguhnya adalah kajian-kajian mengenai satu kenyataan atau realita dari berlakunya satu peraturan atau perundang-undangan di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan atau pernyataan-pernyataan hukum itu diharapkan mampu mengatasi atau mengetahui atau memprediksi suatu aturan atau hukum itu sesuai atau tidak berlakunya di dalam masyarakat tertentu. Karena belum tentu terhadap peraturan ini dapat diterima oleh sebagian masyarakat ini. Peraturan yang itu belum tentu sebagian atau seluruhnya dapat diterima oleh masyarakat ini. Jadi berlakunya hukum di dalam masyarakat itu, bagaimana penerimaannya terhadap berlakunya hukum itu, responnya, apakah dipatuhi, kemudian apakah mendapatkan penolakan. Nah, disitulah ada kenyataan-kenyataan empiris atau ada realita-realita hukum atau realita-realita dalam masyarakat dalam menerima hukum. Nah, sosiologi hukum masuk menguji kenyataan-kenyataan empiris tersebut. Maksudnya barangkali demikian ya, saya kira demikian. Dengan demikian makin jelas tugas dari sosiologi hukum mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum. Jadi di sini menurut Max Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu dari luar dan dari dalam. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku hukum, maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum atau yang menyimpang dari kaidah hukum. Keduanya merupakan objek pengamatan dari ilmu ini. Jadi, baik dari luar maupun dari dalam, pengamatan terhadap tingkah laku seseorang ini disebut sebagai tingkah laku hukum. Nah, di sini sosiologi hukum mempelajari kedua hal tersebut yang menjadikan hal itu sebagai objek dari pengamatannya atau objek kajian dari sosiologi hukum. Saya kira itu ya. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Nah, sosiologi hukum ini sesungguhnya seperti yang tadi disampaikan dalam pengertian-pengertian, bahwa dia adalah satu ilmu yang menelaah dan mengkaji atau memberikan pengertian terhadap berlakunya hukum di dalam satu masyarakat, yang menilai secara
empiris atau menilai kenyataan-kenyataan berlakunya hukum itu, apakah ada penerimaan ataupun penolakan dan bagaimana pelaksanaannya. Jadi sosiologi hukum itu tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya di sini sosiologi hukum tidak menilai hukum itu baik atau buruk, hukum itu salah atau benar. Saya kira demikian. Tingkah laku yang mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi objek. Apapun penerimaannya, apapun keberadaan hukum, bagaimanapun keberadaan hukum itu di dalam satu masyarakat, itu adalah merupakan objek bahasan dari ilmu sosiologi hukum ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ini ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Jadi terkadang dalam proses penegakan hukum terdapat proses atau sistem penegakan hukum yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, dalam konteks ini masyarakat beranggapan atau berpendapat bahwa hukumnya yang salah atau yang keliru, sehingga tidak mencerminkan atau tidak mengakomodir rasa keadilan masyarakat, sehingga menjustifikasi seolah-olah hukumnya keliru. Nah, di sini sosiologi hukum bukan dianggap melakukan penilaian itu tadi. Jadi sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Jadi sosiologi hukum bukan dalam konteks itu ya masuknya di dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum sebagai objektivitas. Jadi hukum yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat itu adalah sebagai objek kajian sosiologi hukum. Jadi tidak membahas mengenai baik buruknya hukum yang diberlakukan atau salah benarnya hukum yang digunakan di dalam masyarakat seperti itu, melainkan sebagai objek kajian atau objek dari pembahasan ilmu hukum, sosiologi hukum. Saya kira itu. Kemudian semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama, tanpa melihat apakah itu benar. Karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah Scienwissenschaft atau ilmu tentang satu kenyataan. Jadi ilmu tentang kenyataan empiris berlakunya hukum dalam masyarakat tadi sudah dibahas. Jadi orang-orang sosiologi hukum tidak boleh a priori. Contohnya pelaku pidana tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat. Ini benar-benar aspek sosiologi hukum. Jadi seseorang yang melakukan satu perbuatan yang di satu sisi dia melakukan tindak perbuatan pidana, tetapi di kacamata sosiologi hukum belum tentu orang itu adalah orang jahat, tergantung dari sisi mana dikajinya. Kemudian objek sosiologi hukum di sini dan pada slide selanjutnya saya memasukkan objek kajian sosiologi hukum, ada fungsi sosiologi hukum sudah, nanti ada manfaat sosiologi hukum dan lain-lain. Sebenarnya ini adalah pembahasan mata kuliah sosiologi hukum pada awal-awal pertemuan yang barangkali oleh dosen-dosen lain telah disampaikan, namun di dalam kuliah kita kali ini saya masukkan beberapa pembahasannya. Ini pengertian-pengertian juga ada. Bapak Ibu mahasiswa nanti bisa membacanya sendiri di dalam buku-buku sosiologi hukum. Ini selalu ada pengertian-pengertian ini, termasuk ruang lingkup sosiologi hukum. Sepertinya juga sudah disampaikan oleh pengajar atau pembawa materi yang lain. Baik, mungkin kuliah kita dalam pertemuan ini sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan untuk mata kuliah ini saya sebagai dosen pengasuh menyarankan agar mahasiswa dapat membaca banyak hal tentang sosiologi hukum. Apa yang kami sampaikan dalam kuliah-kuliah ini adalah
inti-intinya atau pokok-pokoknya atau poin-poinnya. Untuk lebih jelas Bapak Ibu bisa membaca, atau bila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan kepada kami, dosen pengasuh. Semoga kami bisa memberikan penjelasannya. Saya kira kuliah kita sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikut. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.